Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Syara Fasiti Mizana, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, kelas eksekutif angkatan 43. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Kepemimpinan Transformasional terhadap Kreativitas Karyawan pada PT Forecoffee Indonesia. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu dosen pembimbing saya, Bu Reni Rosari, terima kasih. Dan kepada dosen penguji saya, Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya. Akan saya mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Pada saat ini banyak sekali industri yang mengalami perubahan secara mainstream. Hal itu dikarenakan perubahan dari lingkungan ekonomi yang berubah sangat cepat. Kondisi teknologi maupun pengaruh politik, hukum, dan lainnya berubah sangat cepat. Oleh karena itu, seluruh industri harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut, terutama dari industri makanan dan minuman. Menurut Kementerian Perindustrian pada tahun 2017, industri makanan dan minuman diproyeksi akan menjadi salah satu sektor sektor utama penopang dari negara ini, dan hal tersebut akan menjadi penopang untuk tahun-tahun berikutnya. Lalu hal tersebut mempengaruhi industri untuk selalu berkreatif agar tetap stabil dan tetap eksis di lingkungan industrinya. Maka dari itu, seluruh perusahaan atau organisasi dituntut harus kreatif agar tetap dapat mengunggulkan competitive advantage yang sustainable untuk beberapa tahun ke depan. Lalu menurut Wang pada tahun 2014, lingkungan yang kompetitif membutuhkan tenaga kerja yang kreatif. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memiliki kreativitas yang didapat dari para karyawannya. Lalu menurut Borner pada tahun 2013, terdapat kepemimpinan transformasional yang mempengaruhi dari karyawan untuk selalu mengasah kreativitas tersebut. Terdapat 4 karakteristik, yaitu pengaruh ideal, pertimbangan individual, lalu motivasi inspirasional, serta stimulasi intelektual. Pada industri kali ini yang akan saya bahas adalah industri makanan minuman, terutama industri kopi, yaitu PT Forecoffee Indonesia. Kenapa saya tertarik? Karena PT Forecoffee Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman beserta jasa, serta mengunggulkan industri kopi. Menurut Menteri Perekonomian dan Menteri Pertanian, angka mengkonsumsi kopi dari tahun 2016 sampai tahun 2020 meningkat dengan drastis. Oleh karena itu, PT Forecoffee dituntut untuk selalu kreatif dan memberikan suatu hal yang berbeda dari coffee shop lainnya. Oleh karena itu, saya rumuskan masalah menjadi industri kopi yang sangat kompetitif, mengharuskan seluruh perusahaannya mempunyai tenaga kerja yang kreatif, dan peran kepemimpinan transformasional sangat berpengaruh untuk meningkatkan kreativitas karyawan. Lalu saya lanjut untuk rival company. PT Forecoffee Indonesia berasal dari kata fore yang artinya forest, yaitu hutan, dengan cita-cita bahwa Forecoffee dapat menularkan kebaikan seperti pohon-pohon yang ada di hutan untuk sekelilingnya. Values yang ada di Forecoffee adalah efisien, energize, ecosystem, earth, dan experience, yang artinya dari biji kopi yang didapat dari petani, lalu diolah dengan roaster pilihan, lalu dikirim ke store dan diolah kembali oleh barista menjadi sebuah produk pilihan yang sampai kepada customer. Lalu timbullah pertanyaan dan tujuan penelitian dari presentasi ini. Pertanyaannya adalah, apakah karakteristik dari 4 karakteristik kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kreativitas karyawan? Jadi ada 4, yaitu pengaruh ideal, pertimbangan individual, motivasi inspirasional, serta stimulasi intelektual. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh positif dari karakteristik kepemimpinan transformasional tersebut terhadap kreativitas karyawan yang ada di Forecoffee. Lalu manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan mengasah
ilmu pengetahuan yang ada untuk organisasi perusahaan maupun untuk perusahaan lainnya. Landasan teori yang saya ambil terdapat satu dari Zhou dan George pada tahun 2006 mengenai kreativitas karyawan. Kreativitas karyawan adalah produksi dari ide atau gagasan yang berguna untuk membuat sebuah produk yang dibutuhkan dari sebuah perusahaan untuk mendapatkan satu strategi. Lalu yang kedua, kepemimpinan transformasional dari BAS, yaitu artinya pemimpin yang mendekatkan diri kepada bawahannya agar selalu dapat mendorong bawahan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu terdapat 4 karakteristik, yaitu pengaruh ideal yang artinya pemimpin selalu menjadi role model yang baik sehingga para karyawan selalu mengikuti hal-hal yang baik. Lalu untuk pertimbangan individual, pemimpin berlaku sebagai pendamping bagi karyawan tersebut karena setiap karyawan membutuhkan hal-hal yang berbeda. Lalu untuk stimulasi intelektual, pemimpin selalu mendorong dan mengasah kemampuan karyawan untuk berpikir, untuk mencapai tujuan. Lalu untuk motivasi inspirasional, pemimpin selalu memberikan semangat dan optimis kepada karyawannya. Lalu terdapat pengembangan hipotesis yang terbentuk dari teori tersebut yang artinya seluruh hipotesis berpengaruh positif terhadap kreativitas karyawan. Pada model penelitian terdapat koefisien X, yaitu variabel bebas. Dengan variabel bebas 4 karakteristik tersebut, dengan koefisien Y yaitu kreativitas karyawan, variabel terikat. Dengan H1, H2, H3, H4 itu adalah karakter dari kepemimpinan transformasional tersebut. Dan tanda panah itu diartikan sebagai pengaruh antar variabel. Lalu metode penelitian yang saya gunakan pada presentasi kali ini adalah melakukan pendekatan melalui kuantitatif dengan menggunakan instrumen survei yang disebar melalui online, melalui Google Form. Lalu instrumen pengumpulan data saya menggunakan MLQ atau Multi-Factor Leadership Questionnaire yang sudah diterjemahkan oleh Ancok. Lalu ada kuesioner kreativitas karyawan yang sudah disederhanakan oleh George pada tahun 2006. Lalu uji validitas dan reliabilitas saya menggunakan face validity dan reliability analysis Cronbach dengan nilai kurang dari sama dengan 0,6 dan semuanya reliable karena hasil kurang dari 0,6. Lalu untuk metode sampling yaitu non-probability dan purposive sampling. Lalu untuk sampel saya menggunakan karyawan Fore Coffee yang bekerja minimal 3 bulan karena dikatakan sudah lulus dari probation. Lalu teknik analisa data saya menggunakan analisis regresi linear berganda. Lalu dari profil responden bisa kita lihat yang paling tinggi adalah laki-laki untuk jenis kelamin, belum menikah untuk status pernikahan, usia range 21-30 tahun, dan pendidikan yaitu S1. Untuk background yang paling tinggi dengan saya membagi kepada 4 divisi, yaitu operasional, pemasaran, teknologi informatika atau IT, dan yang terakhir keuangan dengan jumlah responden 123. Lalu hasilnya dari analisis statistik deskriptif adalah terdapat satu karakteristik yang paling tinggi presentasinya yaitu 70% setuju, yaitu motivasi inspirasional dengan nilai mean yaitu 3,72 dengan butir pertanyaan yaitu ketika atasan mengemukakan hal-hal yang perlu dicapai dengan penuh semangat. Lalu berikutnya diikuti oleh stimulasi intelektual dengan nilai mean 3,55, karakteristik penimbangan individual dengan 3,5, lalu yang terakhir adalah karakteristik pengaruh ideal. Lalu hasil analisis data. Dari hasil linear berganda ini didapat sigma kurang dari 0,5, yang artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh positif karena nilai sigma di bawah 0,5. Jadi diartikan signifikan terhadap kreativitas karyawan. Lalu untuk koefisien determinasi sebesar 0,579 atau 57,9% berpengaruh, maka sisanya didapat dari variabel yang lain di luar dari penelitian ini. Lalu pembahasan yaitu H1, karakteristik pengaruh
ideal berpengaruh positif pada kreativitas karyawan. Hal ini didasari dari hasil dari kuesioner melalui butir pernyataan bahwa ketika karyawan setuju ketika pemimpin membicarakan moral yang baik mengenai perusahaan tersebut. Jadi karyawan selalu menganggap bahwa bekerja harus sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu yang kedua, karakteristik pertimbangan individual berpengaruh positif terhadap kreativitas. Di sini karyawan setuju ketika atasan memperhatikan perbedaan dan kemampuan dari karyawan tersebut, karena pada saat itu karyawan merasa dihargai. Lalu yang ketiga, karakteristik simulasi intelektual berpengaruh positif karena karyawan setuju ketika setiap pemimpin meluangkan waktu untuk mengajarkan karyawan bagaimana cara untuk mengerjakan sesuatu. Dan yang terakhir, H4, yaitu motivasi inspirasional. Karyawan setuju ketika pemimpin selalu mengemukakan tujuan atau visi secara semangat, karena hal itu dianggap menularkan optimisme terhadap karyawan. Lalu simpulan yang ada, jadi dari hasil penelitian ini saya menyimpulkan gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas karyawan yang ada di Forecoffee. Lalu saran yang bisa saya berikan adalah karakteristik pengaruh ideal berpengaruh positif dan disetujui ketika atasan membicarakan tentang nilai moral dan selalu menjadi role model yang positif, sehingga karyawan selalu menganggap bahwa role model atau pemimpin mereka selalu mengerjakan hal-hal yang positif. Oleh karena itu karyawan dapat dengan otomatis mengikuti hal tersebut. Yang kedua, pertimbangan individual disetujui karena karyawan merasa mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu pemimpin harus selalu menghargai hal tersebut. Yang ketiga, motivasi inspirasional disetujui ketika atasan mengemukakan tujuan dengan semangat. Hal itu disetujui karena karyawan menganggap hal positif dan semangat yang ditularkan oleh pemimpin dapat menularkan optimisme dan nilai positif, sehingga karyawan tergerak untuk mencapai tujuan dengan mengasah kreativitas tersebut. Yang terakhir, simulasi intelektual berpengaruh positif ketika atasan selalu meluangkan waktu kepada bawahan mereka untuk mengajarkan bagaimana caranya mengerjakan sesuatu apabila tidak menemukan solusi. Lalu keterbatasan dari penelitian ini adalah kuesioner yang saya gunakan hanya mengukur pengaruh positif, tidak mengukur seberapa besar pengaruh dari kreativitas karyawan tersebut dengan masing-masing variabel. Mungkin untuk penelitian selanjutnya dapat diukur besar persentase. Dan yang terakhir, ruang lingkup penelitian terbatas pada area tertentu, hanya pada area Jakarta saja. Oke. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas atensinya Bu Reni dan dosen penguji. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.